Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Jembermu. Pada siang hari ini kita merasa bangga sekali karena tamu kita pada hari ini adalah Ketua PDM Kabupaten Jember. Dan beliau masih menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan untuk hadir di podcast ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Amri. Selamat siang juga. Bagaimana kabar ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa dalam barokah ridha Allah. Amin, amin. Ini masih keliling ini, Pak ya, ngurusi Muhammadiyah Jember ini. Kita ini kan pelayan ya. Katanya pemimpin umat itu ya pelayannya. Karena itu ya tugas pelayanan itu kita lakukan, kita jalani tentu dengan gembira, dengan senang, dengan bahagia. Karena kalau kita nggak senang, kita nggak bahagia, gimana bisa menyenangkan dan bahagiakan yang lain? Yang lain, kita dulu berarti, Pak ya. Bagaimana perkembangan ini, Pak? Perkembangan Muhammadiyah Jember, atau mungkin ada kabar-kabar tentang Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Jember ini, Pak? Ya, kita bersyukurlah. Jadi kita rawat, kita jaga, kita tumbuh kembangkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang tentu membutuhkan keistiqomahan, karena rintangan, tantangan dalam berdakwah itu mulai zaman dulu sampai akhir zaman sebenarnya sama. Intinya adalah ada gerakan-gerakan yang akan menjadi penghambat, karena memang kuwatus syayatin tidak dibatasi oleh Tuhan ya. Demikian pula kuwatu nafsu, kekuatan nafsu manusia juga, walaupun ganti generasi, rupanya nafsu itu karakternya ya seperti itu, la amaratun bisu, ngocok-ngocoki orang untuk melakukan keburukan. Ya, jadi dua itu aja kalau kita sikapi dengan salah, ya beban hidup ini akan terasa. Tapi kalau kita sikapi dengan benar, dengan cara ta'awud, ya perlindungan kepada Allah, karena memang sebenarnya kalau kita yakin bahwa tiada daya dan kekuatan melainkan yang datangnya dari Allah, maka apapun yang bisa kita kerjakan tidak terlepas dari kudrat iradatnya. Nah, kalau itu insya Allah jadi enteng. Yang tadinya kelihatan agak berat, itu kemudian kalau sudah sampai pada titik yang sempurna, maka kita bisa mengatakan subhana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi semua itu tidak ada tidak ada kesia-siaan. Semua punya makna dan punya arti, dan itu adalah qadarullah, bagian daripada iradah kuasa Allah. Nah, kita tinggal menerima dengan lapang hati. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Tadi itu nggih. Ini kemarin kan habis tanwir ini, Pak ya. Kemudian diputuskan bahwa Muktamar Muhammadiyah itu di bulan November. Tepatnya itu di tanggal 18 sampai 20 November 2022. Sekarang ini kan euforia ini, Pak. Euforia pasca Covid, Pak. Tentu ini termasuk masyarakat atau warga Muhammadiyah ini kan ingin juga menyaksikan, Pak, secara langsung Muktamar Muhammadiyah sebagai penggembira terutama. Ini bagaimana pendapat Bapak dan himbauan kepada warga Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Jember ini, Pak? Iya, saya kira standarnya sih jelas ya. Jadi kalau pemerintah sudah memberikan kelonggaran dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan kemudian di ruang terbuka yang kiranya tidak ada kerumunan, itu sudah bisa tidak pakai masker ya. Ya, kemudian kalau orang banyak, ya sebenarnya kita tetap standar ilmu ya. Jadi kita sarankan kepada semua warga kita supaya tetap protokol kesehatan ini tetap diindahkan, tetap dilakukan supaya tidak menjadi fitnah bahwa apa yang ia lakukan itu
menjadi sumber madharat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Nah, karena sesungguhnya kalau kita bicara esensi bermuhammadiyah, kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan tadi itu esensinya memang justru pada nilai-nilai yang diperjuangkan, ditegakkan, diamalkan, kemudian diteladankan oleh masing-masing warga kita. Jadi kalau yang kaitannya dengan muktamar, kaitannya dengan musyawarah pimpinan, atau kaitannya dengan norma-norma persyarikatannya, itu saya kira sudah sama-sama dewasa semua, bahwa tujuan utama adalah bagaimana merefresh terhadap kepemimpinan, katakan begitu, sehingga tidak ada kejenuhan, karena kejenuhan itu biasanya jadi kejumudan. Oh gitu Pak ya. Kalau sudah jenuh terjumut. Jumut ya. Kalau sudah jumut tidak membatu kosong nanti jadinya. Nah, kepemimpinan kita tidak boleh berhenti kemudian menjadi jumut tadi itu, tetapi harus terus bergerak, mencari format bentuk-bentuk perubahan, pembaruan yang lebih progresif, lebih maju lagi. Nah, karena itu kalau bicara muktamar, katakan esensinya sudah insya Allah nggak ada masalah peranan kepemimpinan itu. Kemudian kalau bicara mengenai bagaimana warga ini bisa menjadi supporter, bisa menjadi penggembira. Namanya penggembira tidak harus gembira di tempat sana gitu. Jadi di mana saja ketika dia itu bisa menghadirkan Muhammadiyah itu gembira karena kehadiran dia, dan juga dia bisa gembira karena dia bisa hadir bersama Muhammadiyah dalam kehidupan ini. Nah, saya kira itu penggembira yang esensial. Ya. Jadi penggembira yang esensial ya apapun yang ada dalam kerangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar dilakukan dengan sikap mental yang riang, yang gembira. Khawatir misalkan orang rame-rame ke tempat ya muktamar, katakan begitu. Kemudian ternyata apa yang diperoleh di sana? Ya sekedar bersilaturahim, ketemu dengan kawan. Oh kita besar ternyata, tidak kecil. Lalu pulang, loh kok kembali sedikit lagi jumlah kita. Nah ini kan menjadi error. Tidak substantif Pak ya. Jadi yang substantif itu harusnya kalau dia bisa melihat, oh banyak kawan saya di sana. Karena itu lalu muncul ketegasan. Fasyad bi anna minal muhammadiyin. Saksikan aku adalah orang Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu memang pembawa rahmah gitu. Pembawa rahmah, pembawa kasih sayang ya. Sehingga di dalam kita menampilkan sisi kemuhammadian kita itu ya kemanfaatan yang bisa diberikan kepada sesama kita. Jadi makanya kalau kita bisa bergembira ya dengan melakukan esensi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar tadi itu. Nah, disitulah sebenarnya kita menjadi penggembira Muhammadiyah sepanjang waktu. Mungkin juga termasuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat sekitar kita, nggih Pak. Betul. Makanya tadi saya awali bahwa sulit loh untuk bisa membahagiakan orang kalau dia sendiri tidak bahagia. Sulit menggembirakan orang kalau dia sendiri belum bisa gembira. Maka hati-hatinya happiness inilah yang kemudian akan muncul menjadi pencerah, pencerdas, pemberdaya, ya, pemaju di mana ia berada. Makanya kita berusaha bahwa di dalam kita bermuhammadiyah itu harus betul-betul ada ketulusan, ada betul-betul ada ketertiban. Tulus bingkainya dengan Tuhan, dengan Allah, tertib bingkainya dengan kesepahaman dan kesepakatan bersama. Yang muncul menjadi norma-norma organisatoris, atau ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada kaidah-kaidah yang mesti itu diikuti. Nah, jadi insya Allah kalau dikerjakan dengan benar, dengan baik, maka dinamika Muhammadiyah di wilayah kita ini akan terus menggema. Menggema itu pengertiannya boleh jadi secara kuantitatif belum bertambah, tetapi secara kualitatif sudah semakin kuat, semakin kokoh. Nah, syukur kemudian gemanya itu kemudian bisa menimbulkan pengikut-pengikut baru gitu ya. Nah, dan kemudian orang lain melihat tidak hanya ikut tetapi betul-betul menjadikan dirinya sebagai, iya ternyata aku ini memang
pantas dan layak untuk menjadi Muhammadiyah. Oh, iya. Ya, tanpa harus disuruh, tanpa harus dipengaruhi. Kenapa? Karena kebenaran dan kebajikan itu mestinya merupakan energi yang bisa untuk menembus ke relung-relung hati manusia yang dalam keadaan netral. Jadi kalau dalam keadaan netral pengertiannya dia tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, jiwanya itu terbebas dari intimidasi, biasanya dengan kebaikan dan kebenaran itu gampang untuk tertembus dan gampang untuk menerima. Sama dengan objektif, Pak. Ya, Sama, Pak, ya. Ya, itu kalau kita ngomong-ngomong mengenai situasi bermuhammadiyah di Jember. Nah, kita lihat sejuk-sejuk saja, ya, tenang-tenang saja. Pengertian tenang itu apa? Karena bagaimanapun kita sadar betul perencanaan yang hebat, implementasi yang hebat, tetapi output hasil itu belum tentu hebat. Karena memang antara usaha dengan hasil itu ada jarak. Ada intervensi kekuatan ilahiyat tadi itu. Jadi matematikanya kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi dalam bidang keyakinan hidup tidak seperti itu. 1 tambah 1 boleh jadi bisa 0. Nol artinya tidak ada hasilnya sama sekali. Boleh jadi malah bisa sampai 10 dan seterusnya. Ya, oleh karena itu kalau kita sudah memulainya tadi dengan gembira, bisa berbagi kegembiraan dengan sama, maka kita akan menjadi kuntum khairu ummah. Jadi umat yang terbaik yang memang kehadirannya dilahirkan untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi tidak hanya memikir dirinya sendiri gitu, ribet ruwet dengan dirinya, tetapi betul-betul dia sudah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi apa yang bisa aku berikan kepada mereka, bukan apa yang aku bisa ambil dari mereka. Nah, ini barangkali spirit di dalam kita bergembira dalam bermuhammadiyah tadi itu. Baik, Pak. Kemudian ini, Pak, terkait dengan hari raya kita, hari raya Idul Adha, Pak, ya. Itu kita melaksanakannya tanggal 9 Juli, Pak, ya. Sedangkan pemerintah itu 10 Juli. Tentu ini umat sudah terbiasa, Pak, ya, dengan perbedaan karena sering seperti ini. Terkhusus untuk warga Muhammadiyah Kabupaten Jember, bagaimana, Pak, menyikapi ini, Pak? Ya, sikap kita sama, bermuhammadiyah satu barisan dengan pimpinan. Jadi kita biasakan tertib tadi itu, bahwa ketika pimpinan sudah mengambil keputusan, dan putusan pimpinan itu pasti berdasar kajian yang mendalam, utuh dan menyeluruh. Jadi tidak hanya dari aspek A, B, C saja, tetapi dari aspek totalitas. Jadi tidak hanya persoalan bagaimana hisab ru'ya, tidak hanya persoalan itu, tetapi yang lebih mendasar adalah ketika ilmu itu sudah bisa memberikan kemudahan untuk orang bisa melakukan tugas kewajibannya. Jadi misalkan kalau kita itu melihat bulan, hakikatnya adalah kita itu kan ingin mengetahui sudah lahir belum bulan itu. Nah, sudah muncul belum? Sudah muncul belum? Nah, ilmu sudah memberikan jawaban kepada kita. Jadi kalau misalkan ru'yah sebagai metode, hisab sebagai metode, maka kedudukan kedua-duanya tidak bisa untuk menghilangkan satu dengan yang lain. Kalau itu sama-sama metode, ya. Saling melengkapi berarti, Pak? Bukan saling melengkapi, dia punya otonomi keilmuan yang harus dihormati dan dihargai. Ya. Jadi kalau seperti anak kecil menyanyikan bintang kecil di langit yang biru, kemudian kita mengatakan salah loh, bintang itu besar. Nggak terima mereka, Pak, ya. Bukan biru langit itu. Gitu. Nah, kalau kemudian orang yang mengatakan begitu kepada si anak kecil itu berarti dia tidak pernah jadi anak kecil. Karena berbeda dengan logika berpikirnya anak kecil tersebut. Ketika dia dulu masih kecil juga begitu, gitu loh ya. Nah, ini contoh sederhana ya. Jadi seringkali kita itu menganggap kebenaran yang kita punya itu seolah mengalahkan kebenaran yang lain. Padahal memang al-haqqu min rabbik fala takunan, kebenaran yang dari Tuhanmu itu nggak perlu diragukan. Ya. Jadi atimul hajja wal umrata lillah, misalkan orang bilang sempurnakan haji dan umroh itu untuk Tuhan kamu, titik. Bukan untuk kepentinganmu. Kamu berhaji atau tidak itu bukan karena kepentinganmu, tapi untuk Tuhanmu. Nah, ketika untuk Tuhanmu itu kan khudu ani manasikakum. Orang dianjurkan untuk mengambil
kaifiyah untuk manasik itu kemudian mengikuti pada sama dengan sholu kama ra'aitumuni usolli. Nah, perbedaannya Nabi dulu ketika mengatakan mengenai waktu sholat dengan fenomena alam, bahwa kalau waktu subuh itu fajar sampai dengan terbit matahari, kemudian waktu zuhur itu tergelincir matahari sampai dengan bayangan benda sama masuk waktu asar sampai dengan tenggelam matahari. Kemudian tenggelam matahari waktu maghrib tiba sampai dengan ghiyabus syafaqil ahmar, hilangnya mega merah, kemudian masuk ke waktu isya dan seterusnya. Itu semua kan fenomena alam. Nah, ketika fenomena alam itu kemudian ditemukan data empirisnya, data faktualnya, kemudian itu ternyata secara konstan, permanen, ajek, tidak mengalami perubahan, sehingga bisa dijadikan sumber informasi yang benar dan valid. Nah, maka kemudian orang ketika bicara mengenai sholat tidak lagi melihat matahari yang itu, cukup dia melihat waktu yang sudah dihitung tadi itu. Padahal jelas aqimis sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang jelas di dalam ayat itu kita tidak pernah mempersoal mengenai perbedaan metodenya. Kamu pakai apa? Pakai yang ru'yah tadi, mana bayang-bayang daripada benda. Kalau musim hujan misalkan, sekarang kan aneh-aneh di Indonesia ini kadang-kadang anehnya begini, fenomena alamnya masih sudah terang gitu ya, padahal sudah ghurbi syamsi, matahari sudah tenggelam. Tapi pantulan daripada cahayanya atau sinarnya itu masih terasa kuat. Nah, tapi kan waktunya sudah setelah dihitung hisabnya memang sudah tenggelam dia. Sudah masuk maghrib dia. Ya, coba kita perhatikan itu. Nunggu sampai betul-betul kelihatan matahari tenggelam menurut mata pandangannya. Ya belum tentu bisa matahari itu seperti itu kuatnya sinarnya ya. Di sana fungsi ilmu Pak ya. Oleh karena itu tadi saya katakan jika didasarkan dengan ilmu itu sudah memberikan kepastian untuk memudahkan di dalam mencari apa yang dibutuhkan tadi itu, maka cara metode tadi itu menjadi sesuatu yang disakralkan kemudian menafikan pada metode yang berbeda. Nah, oleh karena itu sama dengan menentukan hilal juga begitu. Jadi di dalam Al-Qur'annya kan faman syahida minkumus syahra falyasumhu misalkan. Jadi ketika kamu mendapatkan syahra itu ayyam ma'dudat, maka disitulah fungsi kenapa Al-Quran bicara secara saintifik. Nah, maka ketika ada kesimpulan yang berbeda karena pendekatan yang berbeda, karena metode yang dipakai yang berbeda, ya kita hormati, kita hargai, tidak menegasikan satu dengan yang lain. Apalagi kemudian merasa paling benar. Nah, problemnya adalah tempatnya sama, waktunya sama-sama Indonesia, waktunya juga Indonesia bagian barat, kita katakan begitu yang banyak ya. Nah, kemudian ternyata hari rayanya atau hari Arafahnya kita berbeda satu dengan yang lain, padahal sumbernya sama. Nah, berarti di sini kalau ada kemauan untuk untuk disinkronisasi ilmu itu, saya kira masih sangat memungkinkan sehingga ada kalender bersama, katakan begitu. Yang itu jangan kemudian dipatok, misalkan harus sekian menurut versi salah satu pemahaman, padahal masih banyak pemahaman yang lain. Nah, jadi yang penting kita sampaikan kepada warga kita di dalam menjalani rangkaian ubudiyah haji ini perlu untuk kearifan. Jadi misalkan kalau kita sholatnya itu hari Sabtu, berarti hari Jumat kita sudah berpuasa, karena teman-teman yang haji pun wukuf tanggal hari itu juga ya, di Arafah itu kan kebetulan putusan daripada pemerintah Arab Saudi yang juga dasarnya sama ru'yah gitu ya, itu memastikan bahwa hilal sudah wujud pada tanggal 1 Juli sehingga sudah dihitung pada waktu itu. Oleh karena itu yang menjadi urgen adalah bagaimana kemudian perbedaan itu tidak menjadi sumber konflik ya, tetapi menjadi sarana untuk bisa mengaktualisasi atau mengekspresi terhadap perbedaan yang ada itu sebagai karunia.
Oke. Gitu. Ya katakanlah kalau orang bilang semuanya sunnah, hukum semuanya sholat idnya sunnah, kemudian korbannya juga sunnah. Tapi di sini bagi yang belum melaksanakan sholat id, maka dia belum bisa menyembelih. Nah, yang susah itu adalah ketika ada campuran ini, ada campuran, kemudian beli sapi itu urunan orang 7, sementara yang 2 itu hari rayanya masih ikut pemerintah, gitu ya. Nah, ini ada yang nanya gitu, kemudian saya jawab. Gimana itu Pak? Memang menarik ini Pak. Berikanlah kesempatan kepada saudaramu itu untuk menjalani keyakinannya. Jadi karena ayam tasrik itu tidak harus di hari pertama, maka Anda bisa undur pada. Kenapa? Menghormati kepada orang itu juga bagian daripada ketaatan. Itu ibadah. Bukan menunda. Karena memang ada yang dihormati di situ. Karena kita sudah sepakat saling menghormati terhadap metode tadi, Pak ya. Karena metodenya beda ya. Termasuk hasilnya. Maka ketika ada yang sama, kenapa kita ambil yang beda? Sehingga tidak ada asal beda. Tapi kalau memang beda itu memang esensi, ya harus dikatakan esensi. Nah, barangkali ini kalau terkait dengan Idul Kurban, baik sholat idnya ataupun ayam menakhernya, penyembelihannya. Tapi yang jelas kami berharap untuk warga kita itu lebih arif dan bijak di dalam beribadah, karena ibadah ini terkait dengan muamalah juga. Artinya apa? Menyembelih itu ibadah, tetapi memberikan sembelihan kepada orang yang membutuhkan itu dikatakan ibadah iya, muamalah juga iya. Karena di situ ada relasi, ada hubungan-hubungan yang perlu untuk dihargai. Ya misalkan sampai sudah menyembelih, dagingnya dikirimkan masakan, padahal dia puasa. Ini kan berarti muamalahnya ngawur kan. Kalau fikih ubudiyahnya benar. Setelah sholat kemudian dia menyembelih, sudah benar itu. Tapi ketika hasil sembelihannya disuguhkan kepada mereka yang masih puasa, dia kan tidak benar. Iya, jadi tidak tepat Pak ya. Saling menghormati sehingga keteduhan di dalam beragama itu bisa membawa kemuliaan bersama. Betul Pak. Sehingga tidak orang itu gara-gara perbedaan kemudian menganggap bahwa yang berbeda itu perlu dilenyapkan. Nah, ini bahaya di situ. Nah, kita juga berharap pada pemerintah, gitu ya. Pemerintah juga hendaklah lebih arif dan bijak dalam mengampu banyak hal, termasuk MUI. Ya. MUI juga begitu, karena MUI itu wadah seluruh ormas Islam. Kalau MUI aja kemudian dia mencerminkan hanya bagian daripada ormas yang dia wakili untuk berpandangan sebagai MUI, nah itu kan tidak punya kearifan, nanti nggak punya keadilan. Nah, saya ngomong gini ini karena memang saya juga bagian daripada ketua MUI gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita itu menjaga keutuhan persatuan umat jauh lebih penting gitu, daripada kita mengambil manfaat-manfaat yang sebenarnya tidak sampai pada kewajiban yang mutlak. Ya. Tidak sampai itu. Ya, ini perkara lain ini Pak. Ya. Tadi masalah haji sudah, terus masalah muktamar sudah. Ini mengenai etika bermedsos ini Pak. Kadang-kadang masyarakat kita Pak ya, masyarakat Indonesia lah pada umumnya, dalam bermedsos itu kadang-kadang tidak mengedepankan etika Pak. Bahkan lupa kadang-kadang dengan berkata-kata kasar, kemudian juga tidak melihat perasaan orang lain. Seperti tadi, padahal kata Bapak tadi bahwa kita menghormati orang lain itu jauh lebih harus kita perhitungkan ketimbang masalah-masalah yang lainnya tadi. Ini gimana Pak dakwah kita kepada netizen ini Pak? Dakwah Muhammadiyah kepada netizen ini gimana ini Pak? Makanya yang ketika kita bicara dunia medsos, media sosial yang menggunakan perangkat digital, ya, bahkan jangkauannya itu luar biasa.
Kadang-kala orang bicara di satu forum seperti ini, kita bicara berdua, ternyata bukan hanya berdua yang mendengar ya, berbanyak-banyak. Sampai gitu. Maroko Pak ya. Hanya persoalannya kan begini, ketika kita itu melakukan komunikasi, apapun bentuk komunikasinya, apakah verbal, apakah non verbal, itu tentu kita harus lebih arif, karena memang berkomunikasi itu ada memahamkan sesuatu kepada orang. Gampangannya kita mau menyampaikan pesan kepada orang supaya orang itu menerima pesan itu dengan tepat dan benar, ya, tidak terjadi bias. Ya. Nah, di dalam medsos itu umumnya itu adalah yang mengupload atau yang mengunggah konten itu bukan orang yang memang mengatakan. Ini problem juga. Ya, bukan orang yang mengatakan. Jadi kalau bahasa sekarang sarser gitu. Sarser ya. Kayak orang biasa. Sarser. Jadi, nah oleh karena itu di dalam tuntunan bermedsos itu sebenarnya pimpinan kita sudah memberikan ranah gitu, memberikan arah. Yang pertama tentu ditujukan kepada mereka yang hendak menyampaikan. Jadi orang yang menyampaikan itu harusnya yakin betul bahwa apa yang mau disampaikan itu sesuatu yang benar dan baik. Sesuatu yang benar dan yang baik. Kemudian kalau sudah yakin ini sesuatu yang baik dan benar, maka kemudian dia akan menelaah lagi ini dibutuhkan dibutuhkan oleh seluruh lapisan atau ini hanya untuk komunitas tertentu. Ya. Jadi harus ada segmentasinya itu. Nah, biasanya sebenarnya yang ingin kita sampaikan pada pengambil kebijakan atau regulasi atau dalam hal pemerintah ya sebenarnya yang bisa mengatur itu, seharusnya konten-konten itu bisa diklasifikasi. Jadi bisa diklasifikasi, ini untuk anak, ini untuk remaja, ini untuk dewasa, ini untuk lansia, bahkan ini untuk persiapan mati katakan. Ya. Jadi konten itu sudah ditata sedemikian rupa. Jadi misalkan ini untuk anak 5 tahun ke bawah, ini anak 10 tahun ke bawah, ini anak 15 tahun ke bawah, ini anak itu ada segmentasinya. Dan saya kira tidak sulit media itu, apalagi yang pengambil regulasi loh ya, itu untuk melakukan pemetaan seperti itu. Kalau memang ingin untuk memproteksi terhadap kepribadian bangsa, katakan gitu ya. Betul Pak, ini sangat penting. Jadi ini, Pak, kalau memang tidak ada segmentasinya, akhirnya semua bisa buka semua. Ya seharusnya di akun-akun yang ada itu kan ada kunci-kuncinya ya. Jadi misalkan ini di situ misalkan tulis identitas, setiap masuk itu misalkan ada password terkait dengan tulis Anda usia berapa. Walaupun unsur kecurangan kadang-kala masih berjalan, tetapi setidaknya regulasi itu sudah menutup hal-hal peluang yang bisa untuk menjadikan madharat. Jadi kalau tadi yakin betul bahwa ini bermanfaat, mengandung kebaikan, ini benar, itu bagi yang mau untuk meng-share atau mau untuk menulis ya. Nah, kemudian isinya juga begitu, isinya kan duplikasi sebenarnya nggak boleh kan begitu. Ya. Tetapi harus memang orisinil juga, gitu ya. Kalau memang itu mengutip ya harus kutipannya dari siapa, berarti ada lisensinya, ada izinnya enggak dari penulisnya pertama itu ya. Karena boleh jadi yang pertama sudah membatasi, makanya dia nulis hanya seperti itu. Tapi karena ini diambil kemudian disebarkan melalui jalur yang ia punya, nah itu juga menjadi tidak benar terkait dengan hak orang. Gitu. Karena bagaimanapun tulisan itu juga punya perlindungan hak intelektual, kekayaan intelektual gitu ya. Kalau memang dia orangnya bermutu, ya. Kalau nggak bermutu ya kadang-kala bukan intelektual. Gitu. Nah, jadi terkait dengan medsos itu harusnya gitu ya, harusnya
pengambil kebijakan itu bisa untuk melakukan segmentasi. Dan kemudian pada tataran implementasi itu bisa untuk dikendalikan. Jadi kalau memang ini sering unggah kata-kata yang tidak bagus, ya kemudian ditutup. Karena ini kan tidak bagusnya ini merusak terhadap kepribadian bangsa. Jadi kata kuncinya kepribadian bangsanya jangan sampai rusak. Kita ini kan bangsa Indonesia. Ya. Jadi karena bangsa Indonesia itu karakter dan nilai luhur macam-macam gitu ya. Nah, kemudian bagi penerimanya itu juga begitu. Harusnya dia lebih berhati-hati. Jadi gunakanlah informasi yang ada di medsos itu sesuai dengan tujuan Anda untuk mendapatkan kepastian daripada kebenaran atau kebaikan itu. Maka ada orang bilang tabayun namanya. Tabayun, betul. Jadi proses klarifikasi, verifikasi, dan mau diklarifikasi kepada siapa? Medsosnya itu begitu kita klik itu udah bunyi. Ya klarifikasi dengan kepentingan Anda. Anda itu punya kepentingan apa sebenarnya ketika mencari ini? Itu kata kunci Pak ya. Klarifikasi dengan kepentingan Anda. Gitu. Jadi kepentingan Anda untuk membuka akun itu loh apa sebenarnya? Betul. Nah, maka kalau hanya ingin masuk, ingin tahu, lagi-lagi ketika keinginan-keinginan yang diperturutkan, itu kata Rasul itu sumber daripada kehancuran. Jadi Nabi menyebutkan 3 hal yang mempercepat kehancuran itu. Yang pertama namanya sukhun muta'un, kedengkian atau kebakilan yang dipatuhi. Jadi orang medit kok gak entek-entek kayak gitu. Nah, jadi nggak ada kesempatan untuk menjadi pemurah. Syukur muta'un. Kemudian yang kedua hawa mutabaun, setiap keinginan yang diikuti. Nah, mengikuti keinginan ini kalau diperturutkan tanpa seleksi, bisa-bisa kita terjebak dalam mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan kita selain Allah. Kemudian yang ketiga ijamalul qalbi binafsi, orang yang selalu kagum terhadap diri sendiri, pandai untuk memuji dirinya, pandai menghargai dirinya, tapi nggak pandai untuk memuji dan menghargai orang lain. Nah, jadi itu hal yang bisa mempercepat proses daripada kehancuran. Nah, oleh karena itu kembali kepada medsos tadi, maka ketika kita menjadi penerima, maka harus ada proses namanya klarifikasi. Dan kalau memang tidak penting kaitannya itu, kenapa kita gunakan? Kita ingin sukses dalam hidup ini kan dikasih wa anillahu muridun, dan kita orang harus bisa untuk memalingkan diri dari hal yang sia-sia misalkan. Nah, bentuk kesia-siaan itu kan kalau di medsos banyak sekali sebenarnya. Kita itu hampir setiap saat itu bisa dalam satu hari bisa sampai 1000 percakapan orang yang sebenarnya tidak harus kita tahu semua. Nah, makanya saya sendiri kalau lihat medsos itu hanya saya lihat grup yang penting saja. Kadang-kadang Matahari nggak pernah saya lihat. Kenapa? Karena ya paling masalahnya seperti itu. Di kelompok yang lain ada grup yang lain. Jadi HP lihat banyak, nggak usah dibuka, langsung diklik untuk dihapus, itu aja. Itu aja udah makan waktu. Untuk menghapus aja makan waktu. Nggak dihapus, yang error HP-nya. Nah, oleh karena itu bagi yang menerima itu juga harus tabayun, harus seleksi, dan dia tidak serta-merta kemudian memperturutkan setiap keinginan yang ada itu kemudian dilakukan. Karena itu kemudian unsur madharat dan manfaat menjadi penting. Itu yang menjadi pisau analisanya Pak ya. Jadi madharatnya apa, manfaatnya apa kalau saya berada di dalam situs ini, dalam link ini katakan gitu. Jadi semua butuh kearifan, baik pemerintah, kemudian kita masyarakat, atau yang mengguna, atau yang menyebar, atau macam-macam gitu. Semua butuh kearifan. Tanpa kearifan kita sulit untuk bisa membingkai dan melindungi kepribadian kita. Kita orang Islam Indonesia, kita orang Indonesia yang Muslim, katakan begitu. Nah, terminologi itu kan mesti terbangun antara nilai-nilai universalitas Islam dengan nilai-nilai lokal yang ada di Nusantara. Ya, sehingga keislamannya itu tetap maju, budayanya juga tumbuh. Kan gitu. Nah, kalau sudah itu kemudian bisa ditata, maka tidak lagi media sosial menjadi alat untuk provokasi.
Media sosial sebagai alat untuk komunikasi. Kemudian media sosial sebagai alat untuk ngibuli. Ya, media sosial sebagai alat untuk menebar isu dan fitnah, katakan begitu. Tidak, tetapi media sosial adalah bagaimana dia menjadi alat informasi, komunikasi dan koordinasi. Syukur kalau sampai terjadi integrasi, kemudian ada kolaborasi, itu justru bermula dari keragaman informasi yang ada di dalam medsos yang tadi saya katakan ada segmentasinya, sehingga mengerucut kepada pelayanan kebutuhan perkembangan kejiwaan manusia dan kebutuhan objektif manusia itu. Kalau itu bisa dikerjakan, insya Allah bermedsos itu indah. Berarti tidak hanya baik, tapi juga benar, tapi juga bermanfaat, Pak ya. Artinya tadi itu Pak Ketua mendeklarasikan bahwa harusnya medsos itu ada segmentasinya. Nah, ini saya kira harus menjadi pemikiran kita bersama ini, Pak. Karena selama ini medsos itu lost control. Jadi anak-anak bisa melihat konten untuk umur yang di atasnya, umur yang di atasnya juga melihat konten anak-anak, sehingga yang dewasa kekanak-kanakan, yang anak-anak seperti orang dewasa. Jadi makanya harus ada regulasi yang tepat. Ternyata bisa. Artinya apa? Kemauan kita untuk mengelola sumber daya itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh HAM. Jadi ketika orang itu sebagai orang Indonesia, kemudian supaya tidak kehilangan jati diri dan budaya Indonesianisnya itu, ya tentu harus di dunia medsos itu ya ada rambu-rambu, ada pagar. Ini loh yang mencerminkan budaya kita. Jadi kalau misalkan yang diambil budaya kan arok, kan dedas, kan itu ya isinya kan perang terus saja itu. Perang paregrek dan macam-macam. Nah, tidakkah kita pernah berpikir bahwa perang-perang yang terjadi itu adalah kulminasi daripada egoisme yang ada di dalam kehidupan manusia. Tidak perlu untuk disebut Indonesia, tidak perlu disebut Nusantara. Di belahan bumi manapun ketika egoisme itu tidak bisa untuk dikendalikan, ya tumbuhlah sikap-sikap yang culas, yang durhaka, yang menyimpang, menyeleweng, yang aniaya, yang zalim tadi itu. Ya karena memang seperti itu. Tapi dasar kehidupan manusia itu kala innal insana ayat nah ketika sudah dalam posisi cukup atau merasa cukup, nggak butuh kepada yang lain, pasti perilakunya akan menyimpang dari apa yang semestinya dia kerjakan. Nah oleh karena itu sekali lagi ketika kaitannya dengan netizen, kaitannya dengan medsos, kaitannya dengan dunia maya ini, kadang-kala dia lebih real daripada kehidupan yang nyata. Betul Pak. Oleh karena itu butuh kebijakan-kebijakan yang mengatur supaya tidak sampai orang itu hidup di dunia nyata tetapi isi otaknya adalah maya, hidup di dunia maya isi otaknya adalah nyata. Nanti orang keliru tempat, dengan sendirinya dia faktor manfaat madarat sudah tidak bisa untuk dibedakan. Nah lebih jauh Pak, lebih jauh ini kan ke depan itu akan ada metaverse Pak ya. Metaverse itu di mana dunia ini ada dunia lain yaitu dunia maya. Mungkin selama ini kita sudah pernah melakukannya seperti Zoom meeting misalkan Pak. Itu kita kan di rumah gitu. Tetapi kita bisa bertemu dengan orang yang juga berada di rumahnya atau di tempat lain. Kemudian metaverse itu tidak hanya untuk urusan seminar, kemudian rapat, tetapi hampir semua urusan bisa dilaksanakan di metaverse tersebut. Bahkan mungkin kelakuan-kelakuan negatif tidak layak mungkin bisa terjadi di sana, Pak. Ini gimana, Pak? Kita menyikapinya sebagai warga Muhammadiyah. Iya. Okay. Jadi tadi saya katakan bahwa dunia itu kan panggung sandiwara, artinya lahun walaibun. Ada
ada permainan yang mengasyikkan. Jangankan di dunia maya, di dunia ilusi saja. Nah, saya nggak ngasih definisi maya dan ilusi itu karena gini, ketika kita bicara dunia maya itu kan dunia yang semu di mana nyata tapi nggak nyata, nggak nyata tapi nyata. Kalau ilusi itu kan nyata dalam angan. Nyata dalam angan itu, ya, alam angan itu ya. Atau orang bilang kemudian aja imajinasi. Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat dari sisi antara dunia maya yang dilahirkan oleh teknologi dan dunia maya yang dilahirkan oleh ilusi kita, itu jalannya mepodo kan? Ya, hampir sama. Hampir sama, betul Pak. Nah, oleh karena itu lagi-lagi ketika kita ingin untuk berada dalam siklus kehidupan tadi itu, kehidupan maya tadi itu misalkan, nah ingin ada situ persoalannya adalah kita ini butuh apa, kita perlu apa. Nah, kalau udah butuh apa, perlu apa, maka ambillah kebutuhan dan keperluanmu itu. Tapi jangan kamu perturutkan keinginanmu. Jangan berlebihan, Pak. Boleh jadi jangan berlebihan, jangan berkekurangan juga. Sebaliknya. Jadi kan kita itu ya apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan, tetapi bukan apa yang kamu inginkan. Karena tadi itu setiap keinginan yang berbasis pada hawa, ya, itu akan mempercepat proses kehancuran kamu. Nah, jadi tidak di dalam ilusi tadi itu, tidak pula dalam dunia maya tadi itu. Ya, jadi yang pertama yang harus kita bangun adalah semangat menjadikan teknologi dan hasil-hasilnya atau akibat-akibatnya sebagai sarana untuk mengedukasi dan sarana untuk mengkomunikasi serta sarana untuk mengkoordinasikan supaya peran fungsi kita itu bisa optimal. Peran fungsi kita itu kan kalau dalam bahasa agama cuma dua. Satu sebagai ibadur rahman, bagaimana kita itu makhluk yang bertuhan. Yang kedua, bagaimana kita itu menjadi khalifatu fil ardi, makhluk yang bertanggung jawab atas kehidupan yang surgawi di bumi ini. Nah, kalau itu kemudian apapun yang kita ingin peroleh dari apakah ilusi tadi, apakah imajinasi, apakah kemudian dunia maya, kemudian dunia nyata, semua itu diorientasikan untuk bagaimana peran dua itu bisa berjalan dengan bagus. Saya kira itu masih bisa dipaham, dimengerti sebagai ikhtiar kebaikan. Tapi kalau kemudian bukan dalam rangka dua itu, pasti itu ranahnya adalah kekejian dan kejahatan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, tentu itu korban daripada bisikan setan. Apakah dari golongan jin yang nggak nampak atau dari golongan manusia yang sangat jelas. Ya. Berarti agama kita sudah mengatur, Pak ya, jauh sebelum teknologi ini hadir. Iya, kalau saya kadang-kala mikir begini, kenapa sih ada kisah Sulaiman dengan Bilqis? Betul Pak. Kemudian Bilqis itu bisa merasa bahwa kerajaan dia itu kok pindah di kerajaan Sulaiman. Itu kalau kita lihat kan pertarungan antara Ifrit dengan orang yang punya ilmu. Nah, ternyata lagi-lagi orang punya ilmu mengalahkan semua yang ada. Ya toh? Maka kalau di zaman itu sudah bisa seperti itu, asal cenderung bahwa sebenarnya dimensi kehidupan kita itu sangatlah dekat. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 sampai dimensi 7 katakan itu ya. Kita itu sangat dekat. Ya, tapi persoalannya adalah ketika keegoisan kita tadi itu tumbuh subur sehingga tidak bisa melintas dari dimensi 1, 2, dan 3 seterusnya. Padahal orang yang bisa untuk merasakan kehadiran Tuhannya saja, maka dia akan ada ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Karena orang yang merasa dibersamai dengan Tuhannya tidak akan terhimpit dengan rasa khawatir dan cemas. Nah, sekarang ini problem yang mendasar kan seperti itu. Dimensi-dimensi itu kita semakin jauh dari Tuhan kita, Pak ya. Dijauhkan dulu saya tidak mengatakan itu nggak rasional ketika misalkan orang itu kemudian punya
telepati, katakan begitu ya. Dia bisa berkomunikasi dengan kawannya melalui kata hati. Itu bukan, kalau menurut saya itu bukan suatu yang ilusif, tetapi itu real, nyata. Sama dengan nyatanya ketika kita itu ngobrol dengan menggunakan alat ini. Ada gambarnya dan persis dia di mana seperti itu. Itu hanya dimensi yang dimasukkan menjadi sistem teknologi kita. Apakah ada kemampuan orang terdahulu? Saya yakin ada. Buktinya kasus Bill Gates tadi itu. Dan itu tidak bicara mengenai loh kok di dalam TV, enggak. Di dalam kehidupan yang real. Nah, oleh karena itu kecanggihan teknologi abad modern kini pun sebenarnya oleh Quran itu sudah dibongkar sejak zaman Sulaiman. Ribuan tahun yang lalu, Pak ya. Terima kasih Pak Ketua. Sebenarnya ini menarik untuk dilanjut, Pak. Hanya saja waktu kita ini sangat terbatas ini. Mungkin kita bahas dalam satu segmen di masa yang akan datang ini, Pak. Terima kasih banyak Pak Ketua. Sama-sama. Telah menyempatkan waktunya untuk podcast, dan ini juga sarana kita untuk berdakwah bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.